Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng gue, Sandi Luo. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan kemudian tidak lupa untuk gue ingatkan kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform yang bisa Anda saksikan, yang bisa lo lihat di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo, @partaiperindo, di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Stay tune terus karena hari ini kita punya tema yang menarik, yaitu menerobos kebuntuan dalam perspektif kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen. Dan untuk membahas tema yang luar biasa ini sudah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Partai Perindo, yaitu Bapak Irjen Paul Purnawirawan Ricky Herbert P. Sitohang SH. Selamat sore, Pak Ricky. Sore. Terima kasih sudah mau hadir ke podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Amin. Sebelum kita mulai diskusi dengan tema yang luar biasa untuk hari ini, boleh kita kenalan supaya lebih kenal dulu ya dengan Pak Ricky ya. Silakan, mungkin Pak Ricky boleh memperkenalkan dirinya. Tentunya selamat sore untuk seluruh pemirsa di Indonesia, serta podcast. Saya bersyukur bahwa kesempatannya diberikan waktu bagi saya untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia, tentu melalui podcast ini. Tentu sebelumnya saya memperkenalkan diri, tidak kenal maka tidak sayang. Betul, Pak. Saya ini seorang purnawirawan Polri yang berpangkat terakhir adalah Inspektur Jenderal Polisi. Nah, kalau pengalaman tugas saya itu dari mulai perwira pertama sampai jenderal, dari Jakarta balik ke Jakarta. Nah, kalau dikatakan dari Jakarta balik ke Jakarta karena akhir tugas saya itu ada di Jakarta. Tapi dalam perjalanan ini seluruh Indonesia sudah saya jalani. Ya. Dari mulai kota besar sampai dengan daerah terpencil, bahkan di daerah yang pelosok. Ya. Nah, saya mendapat tugas pada saat di NTT sampai di Pulau Alor, yang kalau di peta kata orang tuh nggak ada, tapi saya sudah nikmati. Oke. Juga saya pernah bertugas di daerah konflik ya. Pada saat situasi Ambon lagi rusuh, nah saya ditempatkan di sana. Namun semuanya itu saya nikmati semua. Ya, saya nikmati perjalanan hidup ini, memang itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai abdi negara dan siap ditempatkan di mana saja. Siap ditempatkan di mana saja. Sehingga berakhirlah saya juga pernah jadi Kapolsek, pernah saya jadi Kapolres, pernah saya jadi Direktur Samapta, Direktur Reserse, pernah juga saya jadi Karofrovos, pernah juga saya jadi Kapolda. Dan terakhir saya itu di staf ahli manajemen Kapolri. Disitulah akhir tugas saya sampai hingga saya purnawirawan ataupun pensiun. Kira-kira begitu. Ya. Kalau ditarik dalam tulisan bentuk CV itu Pak, itu panjang banget ya. Pengalaman yang luar biasa ya. Dan Pak Ricky sekarang kan merupakan Bacalek untuk DPR RI dari Partai Perindo ya. Betul. Dengan segala pengalaman yang sudah dipunya, apa yang membuat Pak Ricky untuk memutuskan untuk masuk ke dunia politik dan memilih Partai Perindo? Ya tentunya banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Kenapa saya berlabuh di Partai Perindo? Partai Persatuan Indonesia. Sekali lagi saya katakan Partai Persatuan Indonesia. Sehingga nanti sesuai dengan tema saya. Tema saya itu kan menerobos kebuntuan dalam perspektif kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen. Heterogen ini kan banyak macam-macam. Berbagai etnis, suku bangsa, agama, pulau, dan lain sebagainya. Nah, saya lihat Partai Persatuan Indonesia ini mempunyai jargon bagaimana menyatukan Indonesia menjadi bingkai NKRI yang mengutamakan kebinekaan. Dan saya lihat terobosan-terobosan dari Partai Perindo dengan betul-betul mengadopsi semua lapisan masyarakat. Bayangkan saja pengurusnya aja, lihat tuh. Pengurusnya ada dari ulama, ada dari purnawirawan, ada dari partai politik lain, ada dari intelektual, ada dari lapisan masyarakat. Jadi semuanya dirangkum di dalam satu wadah, yaitu Partai Persatuan Indonesia. Makanya saya lihat nih fenomena ini, saya tertarik. Sehingga saya memutuskan saya harus melakukan sesuatu melalui Partai Persatuan Indonesia ini. Kira-kira begitu. Akhirnya bergabung bersama Partai Perindo. Partai Perindo. Dan saya sudah bergabung nih udah 2 periode lah ya. Nah, waktu tahun 2019 juga saya caleg sama di dapil yang sama, Jawa Barat 6, Bekasi Kota dan Depok. Nah sekarang kembali saya maju, ikut berjuang untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, kira-kira begitu. Betul, luar biasa. Nah,
ini kan akan jadi pertanyaan nih, karena bacalek nih, Pak Riki. Apa sih yang diperjuangkan sebagai anggota dewan nanti jika nantinya terpilih, Pak Riki? Tentunya, apabila Tuhan berkenan saya terpilih jadi anggota dewan, kebetulan latar belakang saya kan latar belakang hukum. Betul. Latar belakang hukum, saya akan mengedepankan keadilan yang berkeadilan. Sehingga masyarakat itu dapat merasakan bahwa mereka terlindungi. Oke. Jadi jangan hanya dirasakan oleh kalangan-kalangan atas saja. Masyarakat bawah ini perlu kita lindungi. Berikanlah keadilan kepada mereka. Ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa masyarakat Indonesia yang saya katakan tadi dari berbagai suku bangsa, agama, etnis dan lain sebagainya. Nah, saya maunya disebutkan adalah saya orang Indonesia. Walaupun saya berasal dari suku Batak, tapi saya lebih senang dikatakan saya adalah orang Indonesia. Maka saya buktikan keluarga saya, istri saya sendiri bukan dari daerah Batak, bahkan dari daerah Sunda Jawa. Oh, ternyata anak-anak saya semua bahagia semua, berarti tidak ada yang mustahil kan? Iya. Jadi berarti memang betul-betul Indonesia memang keindonesiaan. Gitu. Jadi harus kita ingat apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita memperjuangkan bangsa ini. Nggak pernah mereka bertanya kan, kamu bangsanya dari mana, suku dari mana, agama mana, etnis mana, sama-sama ngangkat bambu runcing merdekakan Indonesia. Kenapa sekarang jadi berubah? Disitulah saya masuk, saya akan menerobos kebuntuan itu. Kita tunjukkan bahwa Indonesiaku adalah Indonesia. Luar biasa. Itu ya, dua hal itu yang benar-benar diperjuangkan. Itu yang paling utama dan terutama. Luar biasa. Nah, kalau ngomongin tentang selain aktivitas Pak Riki, selain di Partai Perindo, hal apa lagi sih yang biasanya Pak Riki lakukan? Selain kebetulan saya ini adalah komisaris independen di holding MNC Group. Kemudian saya juga sebagai direktur utama di PT Helpdesk-nya. Dan saya juga penasihat utama di Global Jasa Security. Dan kebetulan pula memang saya ini adalah seorang pengacara, lawyers. Jadi semua saya lakukan ini untuk motorik kita bisa berjalan. Jangan ada istilah kata saya sudah tua. Saya tidak akan pernah mau tua. Harus bergeliat terus. Sehingga betul-betul kehidupan saya itu berwarna dan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tadi sebenarnya kebetulan ada di sini, tapi kebetulannya banyak ya Pak ya. Dan aktivitasnya semuanya luar biasa ya. Dan semuanya masih dikerjakan terus saya lakukan. Di samping itu juga saya melakukan kegiatan aktivitas olahraga ya. Setiap hari saya itu harus exercise minimal itu 2 jam. Berolahraga setiap harinya. Setiap hari. Rutinitasnya terus dijalankan supaya tetap sehat, bukan sehat, hanya bugar secara jiwa, biar secara ini juga. Pikiran juga sehat gitu. Betul. Karena dalam tubuh yang sehat, jiwa juga sehat. Betul. Dan juga tingkat sportivitas akan tinggi. Seorang olahragawan mempunyai tingkat sportivitas tinggi. Kayak gitu. Luar biasa ya. Nah, kita langsung fokus kepada yang jadi pembahasan utama, berbicara tentang keberagaman. Untuk melihat kondisi saat ini, Pak Riki, seperti apa sih keberagaman yang ya sudah ada di Indonesia, tapi bagaimana masyarakat hidup dengan keberagaman ini, pandangan dari Pak Riki? Ya, untuk sementara ini saya bersyukur juga dengan Presiden kita ya, Pak Jokowi ya. Dia mencoba melihat fenomena daripada bangsa Indonesia ini yang ada melakukan pengkotak-kotakan. Ya, katakan heterogen itu jangan di kotak-kotak. Memang kita beragam untuk bersatu. Tapi ada oknum-oknum tertentu membuat bahwa kami lebih mengutamakan ini, kami lebih mengutamakan ini. Nah, di awal tadi sudah saya katakan bahwa kita adalah Indonesia. Jangan lupa pendiri bangsa kita mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa itu harus kita pecah-pecah? Inilah yang saya lihat, potret inilah yang harus menjadi tugas utama kita. Khususnya saya akan mengajak teman-teman semua. Ayo kita terobos ini. Jangan sampai keberagaman ini dipecah. Jangan sampai terjadi Rusia pecah pada saat Uni Soviet. Indonesia jangan pecah. Kita terdiri dari beribu-ribu pulau. Kalau sempat ini terputus, terpecah, akhirnya daerah timur, barat, daerah barat, tengah, daerah tengah. Jangan sampai terjadi.
Ayo sama-sama kita jaga, sama-sama kita harus berpikir bahwa Indonesiaku adalah Indonesia. Ya. Inilah yang saya lihat, saya terobos. Saya lihat Partai Persatuan Indonesia sangat eksis di sini. Ini betul-betul diperhatikan oleh Partai Persatuan Indonesia. Sudah dibuktikan ke seluruh jajaran Indonesia bahwa mereka mempersatukan dari segala suku bangsa tersebut masuk di dalam wadah Partai Persatuan Indonesia. Saya yakin bila Partai Persatuan Indonesia diberikan kepercayaan akan membuktikan bahwa Indonesia tetap bersatu terus. Dan harus selalu bersatu ya. Dan harus bersatu. Dari pandangan Pak Riki sendiri, apa sih yang bisa menyatukan? Karena kan kita tahu selalu biasanya kalau udah masuk ke tahun-tahun politik, mengkotak-kotakan itu ada di mana-mana selalu. Tapi bagaimana supaya kita tidak terkotak-kotakan di tengah masyarakat heterogen, tapi kita tetap bisa bersatu gitu? Satu, yang pertama adalah rasa kepemilikan, rasa persatuan, bahwa jangan sampai ada bahwa kamu orang sana, kamu orang sini. Saya adalah saya, kamu adalah saya adalah kamu. Jadi jangan ada pengkotak-kotakan gara-gara bahwa ini lebih dominan dari sini, dari suku ini lebih dominan dari agama ini lebih dominan dari etnis ini. Padahal kita menyadari semuanya itu saling mengisi. Contoh, masyarakat bawah memang kita bisa makan. Kalau para buruh yang mengangkat barang-barang hasil bumi Indonesia itu untuk kita nikmati. Mereka melakukan tugas itu, kita menikmati bersama. Jadi jangan ada kalangan bawah, kalangan atas. Yang ada adalah kalangan Indonesiaku. Jangan ada bahwa kamu itu lebih hebat dari saya, enggak. Yang lebih hebat adalah bangsa Indonesia. Itu yang saya katakan, kita saling mengisi, jangan ada perbedaan di antara kita, bahwa Tuhan menciptakan kita adalah sama, ayo bersama-sama kita mempersatukan Indonesia. Oke. Jadi kuncinya adalah tidak boleh merasa ada yang lebih daripada yang lain ya, Pak Riki? Jangan sempat merasa lebih. Di atas langit masih ada langit. Tapi kalau mengisi yang kurang dengan yang lebih, akan menjadi full. Oke. Nah, itu intinya di situ. Jadi marilah sama-sama kita membangun Indonesia ini dengan rasa kebersamaan, dengan rasa sama-sama memiliki, sama-sama menikmati. Itu baru benar. Itu baru benar. Itulah Partai Indonesiaku. Iya. Dan kalau kita lihat dengan perkembangan sekarang ya, Pak Riki ya, dengan kemajuan teknologi dan informasi bisa dapat dari mana aja dan cepat banget ya. Ini punya pengaruh pastinya ya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen gitu. Pandangan Pak Riki dengan melihat begitu itu betul sekali ya. informasi yang sekarang. Memang perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh kepada kehidupan bangsa Indonesia. Tergantung bagaimana kita sebagai orang tua untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Karena perkembangan teknologi ini akan membawa dua aspek. Aspek negatif maupun aspek positif. Kalau aspek negatif, apabila dimanfaatkan oleh kepentingan orang tertentu, dan memanfaatkan teknologi ini tidak untuk kepentingan pembangunan, tidak kepentingan keluarga, tapi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, hancur. Tapi aspek positifnya, dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan zaman ini, dipergunakan untuk mempersatukan Indonesia, ya, mengisi kekurangan-kekurangan. Karena bagaimanapun jangan kita hanya hidup di Jakarta, masih ada saudara kita di Papua, masih ada saudara kita di Rote sana, masih ada saudara kita di NTB sana, di Aceh. Biarkan mereka merasakan pengaruh daripada pembangunan, baik pembangunan teknologi maupun pembangunan zaman. Nah, sehingga dengan demikian semua itu bermuara kepada rasa kebersamaan. Kembali lagi rasa kebersamaan itu. Jangan pengaruh teknologi ini merusak peradaban bangsa Indonesia yang multi etnis ini. Oke. Jadi semuanya ada di tangan kita masing-masing. Ya, tergantung kita. Kita mau mengolah ini pengembangan daripada pengaruh teknologi ini ke arah negatif atau positif. Nah, makanya bangsa Indonesia, pemerintah memberikan pencerahan ini juga, mengguiden. Nah, kemudian aparat penegak hukum juga betul-betul memperhatikan, membuat barrier, barikade agar jangan menyimpang daripada aturan ini. Makanya ada aturan hukum yang membentengi pengaruh teknologi yang bersifat negatif tadi. Oke. Kira-kira begitu. Dari yang Pak Riki sendiri rasakan, perubahan-perubahan apa yang sudah kita rasakan di masyarakat heterogen ini, terutama dengan kemajuan teknologi dan informasi ini? Kita buktikan saja bahwa dulu kita kalau
mengetahui situasi Jakarta melalui koran sampainya bisa 3 hari, 4 hari. Saya sudah ngerasakan di pelosok dulu. Nah sekarang sistem digital kita, teknologi maupun informasi yang ada melalui televisi, melalui media online, melalui termasuk podcast ini, itu saat sekarang kita bicara di ujung sana sudah tahu. Nah inilah pengaruh teknologi sehingga bangsa yang di ujung sana sudah tidak gagap teknologi lagi. Mereka tahu bahwa bangsa Indonesia ternyata besar. Kalau dulu mereka tahu hanya Papua ya Papua, ternyata sekarang Papua itu adalah wilayah daripada negara Republik Indonesia. Inilah perkembangan ilmu daripada teknologi yang ada. Nah kebetulan pula ya di MNC ini kebetulan ya. Nah, salah satu adalah kita mempunyai media yang menyuarakan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga mereka juga merasakan pembangunan ini. Umpamanya contoh kita mau berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dulu kan susah kita. Nah sekarang tuh kita angkat telepon sekarang Papua sudah nyampe, sampai ke dunia nyampe. Nah tinggal pengaruh teknologi kembali lagi tadi, bisa nggak membawa dampak positif kepada kita? Ini yang harus kita sikapi. Kayak begitu. Balik lagi, semuanya ada di tangan kita masing-masing ya, Pak Riki. Bagaimana kita menggunakan ini? Karena seperti yang Pak Riki tadi bilang, informasi yang ada saat ini udah bisa tersebar ke seluruh Indonesia dengan begitu cepat ya. Karena kemajuan, jadi tinggal bagaimana kita bisa menyikapi dan menggunakannya. Jangan sampai malah informasi yang ada ini dipakai untuk memecah belah, merusak kebinekaan kita. Oke. Nah, kita harus melihat kalau dampak dari perkembangan zaman dan teknologi informasi yang paling berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia itu apa aja, Pak? Dampaknya ke berbagai lini seperti apa yang terdampak? Yang berdampak kepada kita ya, saya menyebutkan dampak positif dulu ya, bahwa pembangunan seperti contoh sekarang masalah pesawat sudah kita bisa nikmati, kemudian kereta api sudah kita nikmati, ya. Kemudian pembangunan lain sudah kita nikmati. Jadi orang tidak ada lagi berpikir itu apa sih? Dia nggak tahu. Sekarang sudah tahu dengan teknologi, kemudian dibuktikan dengan adanya aura pembangunan itu, dia tahu. Nah, saya bangga dengan bangsa Indonesia karena betul-betul menyerap kemajuan teknologi itu. Itu yang saya katakan tadi bahwa di era terakhir ini betul-betul kebetulan Pak Jokowi presidennya merambah ke seluruh Indonesia. Coba bayangkan, dulu kita tidak tahu ada kereta di Sulawesi. Sekarang sudah dibangun di Sulawesi kereta api loh ya. Jalan di Papua dulu nggak ada yang benar. Sekarang sudah ada Trans Sumatera, Trans Jawa. Ini dari teknologi yang ada gitu ya. Kemudian dari IT juga demikian. Sebegitu cepatnya pengaruh tersebut dapat dirasakan bangsa Indonesia. Nah, aspek negatif daripada pembangunan teknologi, contoh seperti IT itu, bisa dimanfaatkan ke arah-arah yang negatif, ya, merusak tatanan bangsa, merusak kehidupan bangsa, merusak moral bangsa. Contoh video porno, apa dan lain sebagainya. Kemudian IT digunakan untuk memecah belah bangsa, ya, memberikan informasi-informasi yang negatif, yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, sehingga keberadaan pemerintah kita, apalagi di sektor sekarang jargon politik kita sedang berjalan, banyak hal-hal ini digunakan untuk merusak daripada era politik daripada manusia-manusia Indonesia. Dengan memberikan informasi-informasi yang negatif, dengan memberikan informasi-informasi yang tidak akurat, memberikan informasi-informasi yang merusak partai itu sendiri. Inilah lawan-lawan politik kita yang melakukan pekerjaan dari sisi yang negatif tadi. Nah, kalau kita mau gentle agreement, ayo kita perang, ayo kita maju, ayo kita berjuang, ayo kita beradu. Tinggal masyarakat menilai sejauh mana keberadaan kita. Oke. Kita masih bahas tentang keberagaman. Kalau Pak Riki lihat sendiri, upaya dari pemerintah seperti apa nih? Yang Pak Riki nilai ini sudah kita di arah yang benar, kita menuju tujuan yang tepat untuk menjaga supaya namanya keberagaman di Indonesia ini tetap terjaga. Upaya dari pemerintah seperti apa? Saya lihat akhir-akhir upaya pemerintah di era kepemimpinan Pak Jokowi itu cukup bagus ya. Banyak kemajuan-kemajuan yang betul-betul spotlight, ya, yang cepat
dan dapat dirasakan. Ya, seperti yang terdahulu saya katakan tadi, ya. Kemajuan zaman, perkembangan zaman yang sudah dilakukan oleh pemerintah banyak sekali. Ya, kadang-kadang kemajuan yang sudah dilakukan itu, yang sudah diberikan oleh pemerintah, dianggap bahwa mereka itu hal yang wajar dan manusiawi. Enggak, terobosan-terobosan kreatif sudah banyak. Kita jangan menutup mata tentang keberhasilan daripada Pak Jokowi selama ini. Ya. Saya sendiri merasakan dari Allah. Sekarang ini kita alangkah gampangnya saya dulu dari Jakarta menuju Surabaya, itu saya bisa 1 hari 1 malam. Nah sekarang cuma 10 jam udah sampai saya di Surabaya. Dengan adanya pembangunan tol Trans Jawa itu. Demikian juga di Sumatera, sampai ke pelosok-pelosok nyampe. Saya dulu dari Jakarta ke Medan itu bisa 3 hari 3 malam. Sekarang cukup cuma 2 hari. Kalau jalan darat, kalau dari udara nggak usah ditanya. Semua pembangunan bandara sudah dilakukan di era Pak Jokowi ini, sudah banyak. Di NTT sendiri, pembangunan waduk-waduk yang dulu kekeringan sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat. Inilah upaya-upaya pemerintah untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Tentu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi dari kelemahan dan kekurangan itu sudah lebih banyak kebaikannya. Ya marilah kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang sekarang ini. Mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya jauh lebih bergairah lagi, jauh lagi memberikan rasa kenikmatan ataupun kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kan harapan kita gitu. Betul. Sehingga kita sejajar dengan dunia. Nah, saya masuk kepada posisi saya sebagai bacalek di Perindo. Nah, inilah salah satu jargon yang akan dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia dikala diberikan kepercayaan tadi. Menerobos segala kebuntuan tadi, menerobos segala barikade, sekat-sekat tersebut, sehingga betul-betul seluruh Indonesia merasakan keberadaan daripada Indonesiaku. Ya. Luar biasa ya, luar biasa. Dan ini memang sebuah aksi nyata yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah, sehingga semua masyarakat Indonesia juga bisa merasakannya bersama-sama ya Pak Riki ya. Nah kalau ada tips yang bisa Pak Riki sampaikan kepada sobat aksi nyata yang sedang menyaksikan podcast ini, terutama tentang menjaga keberagaman ini, apa yang bisa sama-sama kita lakukan untuk tetap menjaga keberagaman Indonesia? Terima kasih tentunya untuk masyarakatku, masyarakat Indonesia, dimanapun kalian berada. Tips yang akan saya berikan adalah yang pertama adalah jangan pernah kamu bertanya kau berasal dari mana, dari daerah mana, suku mana, etnis mana. Tapi bertanyalah aku dari mana. Aku adalah dari Indonesia. Kalau sudah kita berbicara tentang Indonesia, berarti kerangka daripada masyarakat Indonesia terbungkus di dalam satu kata, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pendiri bangsa ini. Mempersatukan bangsa Indonesia agar merdeka, bersatu dan sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah kau mempersatukan masyarakat Indonesia, memberikan keadilan yang berkeadilan. Yang berkeadilan dalam artian bahwa semua bangsa Indonesia harus merasakan nikmatnya pembangunan Indonesia. Baik dari kalangan atas intelektual maupun sampai kalangan bawah. Karena mereka juga adalah masyarakat Indonesia. Berikan keadilan kepada mereka, lindungi mereka. Jangan kebiri hak-hak daripada rakyat yang di bawah. Tapi berikanlah yang terbaik bagi mereka, biar mereka juga bisa hidup dan berkehidupan, menikmati pembangunan Indonesia ini. Makanya keadilan yang paling utama, hukum tegakkan. Jangan hukum dikangkangi hanya untuk kepentingan orang tertentu, tapi hukum dipergunakan untuk kepentingan rakyat orang banyak yang membutuhkan keadilan. Itu yang paling penting. Bersatulah kau Indonesia, percaya Partai Persatuan Indonesia akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Siap, luar biasa. Hidup Perindo. Itu dia apa yang disampaikan oleh Pak Riki ini berkaitan dengan Partai Perindo juga ya pastinya ya. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia melalui konvensi rakyat
yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan. Untuk mendaftar caranya gampang banget, tinggal detailnya kunjungi website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau langsung klik aja banner yang ada di bawah sini. Sekaligus juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store atau scan barcode yang udah ada di bawah sini ya. Sekali lagi terima kasih Terima Pak Riki kasih banyak. sudah mau hadir dan pastinya kita berdoa Indonesia terus bersatu pastinya Pak ya. Amin. Rakyat semakin sejahtera, masyarakat heterogen bisa saling menerima satu dengan yang lainnya terus bersatu. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh